sarang busuk dong, betul nggak? Betul? Pak Ustadz jangan kasar-kasar, jangan bilang lonte. Jadi apa namanya? Apa namanya? Pekerja seks komersil. Dia bukan pekerja, emang dia bayar pajak. Memang manusia hari ini, papir nggak boleh, bilang lonte nggak boleh. Giliran ulama dipanggil kadrun, kadal gurun. Nah, boleh diam aja, diam aja dia. Diam. Memang dunia sudah kiamat, hampir kiamat. Betul nggak? Rusak hari ini, agama dibenci, maksiat disenangi. Wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, khususnya ketua Forum Komunikasi Masjid dan Musola se-Mencirim ini, Bapak Ustadz kita, Bapak Kiai kita yang telah memberikan sambutan kepada kita tadi. Semoga ke depan seluruh masjid dan musola bersatu padu membina Mencirim ini, khususnya Desa Asam, untuk menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Malam hari ini saya sangat berbahagia dan kagum. Yang hadir banyak sekali, kalah keyboard. Harus begitu, syiar agama Allah itu harus dibesarkan, betul? Ini kalah keyboard ini. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah berfirman, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, itu muncul dari hati yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang yang bertakwa.
Apa hebatnya takwa? Mana bedanya dengan orang beriman? Orang bertakwa masuk surga nggak diperiksa-periksa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang bertakwa masuk surga serombongan. Nggak diperiksa-periksa. Kenapa orang bertakwa nggak diperiksa-periksa masuk surga? Karena surga diciptakan untuk orang bertakwa. Wa'iddat lil muttaqin. Itu surga disediakan, dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Dan kita itu disuruh berharap surga, merebut surga itu disuruh. Hati-hati dengan pengajian-pengajian akhir zaman ini. Kita beramal bukan karena takut neraka. Wah, ini bahaya betul. Jadi kalau nggak takut neraka, berani sama neraka. Iya, tapi bukan karena takut neraka. Saya beramal bukan karena berharap surga. Iya. Allah menyuruh kita berharap surga. Allah menyuruh kita takut dengan neraka. Saya nggak takut neraka. Ya, bagaimana takut neraka? Ngerokok aja, api neraka aja kok isep-isep. Apakah takut neraka diperintah Allah? Diperintah. Disuruh dalam Quran orang Islam takut kepada neraka. Fattakun nar. Takutlah kamu dengan neraka. Disuruh itu. Fattakun nar allati waquduhan nasu wal hijarah. Uiddat lil kafirin. Takutlah kamu dengan neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dijanjikan untuk orang-orang yang kafir. Orang-orang yang orang-orang yang bilang kafir aja takut. Jangan bilang-bilang kafir, itu menghina. Ilih. Sekarang yang jahat-jahat dilembutin. Kafir jangan bilang, non-muslim, non-islam. Non-muslim itu lebih halus. Siapa yang bilang? Kafir itu asal katanya kafaro yakfuru kufron. Artinya menutup. Diambil sama bahasa Inggris to cover. Cover buku. Buku ditutup dengan sampul. Ini. Kafaro yakfuru kufron. Ini meja ditutup pakai telapak meja. Ini namanya kafaro. Orang yang nutup tadi kafir. Mana? Siapa yang nutup tadi ini? Siapa yang nutup ini tadi? Kafir. Ketawa kita karena memang nggak menghina. Orang bilang kafir, bilang non-muslim, non-islam, non-muslim. Muslim itu asal katanya aslama yuslimu islaman. Artinya selamat. Non-muslim tidak selamat, celaka. Saudara-saudara non-muslim. Saudara-saudara yang celaka. Udah tahu dia, ternyata artinya nggak enak, tukar. Kemarin kafir nggak seneng, tukar non-muslim. Non-muslim ternyata celaka, tukar lagi. Sontoloyo gitu. Agama kami kok kau yang ngatur-ngatur, betul? Lakum dinukum. Selesai urusannya. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jangan campur-campur. Ini dunia sudah rusak, Pak. Giliran hari Natal orang Islam baca sholawat di gereja. Kan gemblong itu, gemblong. Pekok. Sholawat Nabi kok di gereja. Sedangkan yang di gereja nggak percaya sama Nabi Muhammad. Betul? Kenapa kita sholawat di gereja? Sedangkan mereka nggak percaya sama Nabi kita. Ya tapi jangan begitu Pak. Itu bakal menghina. Kok menghina? Lakum dinukum. Begitu. Kalau kita sholawat di sawah, nggak ada orang pun jin masih ada. Jin yang di sawah tuh ada yang Islam seneng, betul nggak? Kalau di gereja jinnya mana ada yang Islam? Aduh, ini kadang-kadang akal nggak dipakai, susah, rumit. Kita orang Islam disuruh takut dengan neraka. Kalau ada yang nggak takut neraka berarti kafir dong.
Kita orang Islam takut neraka. Bagaimana nggak takut? Bahan bakarnya manusia dan batu. Kalau neraka itu bahan bakarnya air, 100 derajat Celcius, dia udah berubah jadi gas. Uap, nggak bisa lagi nampung lebih dari 100 derajat panas. Seandainya bahan bakar neraka itu baja, dia cuma bisa menampung panas 2500 derajat. Habis itu dia cair. Nggak sanggup lagi menampung. Jadi kalau bahan bakar neraka itu baja, panasnya api neraka cuma 2500 derajat Celcius. Lebih dari itu nggak sanggup lagi. Tapi kalau bahan bakarnya batu, ambil batu sebesar gajah, bakarlah di bawahnya. 100 derajat, belum apa-apa. 2500 derajat, belum apa-apa. 10.000 derajat, belum jadi abu, masih tetap menyerap panas. Bayangkan kalau bahan bakar api neraka itu batu. Berapa puluh ribu derajat panasnya neraka. Takut apa berani? Takut apa berani? Jangan berani-berani ngomong, saya beramal bukan karena takut neraka. Iya. Daplek we. Dibilang Allah takut kok kau nggak takut. Sama neraka nggak takut. Sama kuntilanak takut. Kalau kita beramal karena takut neraka, udah selamat. Selamat. Ditanya orang, yuk mas, kemana? Main judi yuk. Aduh, kepingin sih, tapi takut masuk neraka saya. Nggak mau ah. Udah selamat. Takut neraka selamat. Betul? Yuk mas, kemana? Oh no. Ke Bandar Baru. Ada apa? Ada barang baru. Oh, ngapain sana? Biasa. Bini kita kan udah tua. Ini barang baru, masih seger. Mana ada lonte barang baru? Yang namanya lonte barang busuk dong, betul nggak? Betul? Pak Ustadz jangan kasar-kasar, jangan bilang lonte. Jadi apa namanya? Apa namanya? Pekerja seks komersil. Dia bukan pekerja, emang dia bayar pajak. Memang manusia hari ini papir nggak boleh, bilang lonte nggak boleh. Giliran ulama dipanggil kadrun, kadal gurun. Nah, boleh diam aja, diam aja dia, diam. Memanglah, dunia sudah kiamat hampir kiamat, betul nggak? Rusak. Hari ini agama dibenci, maksiat disenangi. Maka saya terharu di sini ada forum komunikasi masjid dan musola. Tidak ada jalan selain mendekatkan diri pada Allah untuk menjadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Betul? Dan ciri-ciri negeri mau bangkit agama di situ apabila anak muda mulai mau terlibat di masjid dan urusan agama. Ini yang hadir 80% anak muda. Dan bukan di sini aja. Bukan di sini saja. Sudah saya perhatikan sekitar 10 tahun lebih. Kalau tabligh akbar, pengajian rata-rata 60% anak muda. 40 tahun ke bawah. Pergi haji, pergi umroh. Dari Indonesia rata-rata 60%, 70% anak-anak muda. Beda dengan Maroko, India, Pakistan, Bangladesh, Cina. Yang umroh, yang haji itu tua-tua. 80% orang tua. Kalau di sini Indonesia ngaji, baca Quran, majelis taklim, membela agama, umroh, tabligh akbar, sholat tarawih, 60-70% anak muda. Kalau anak muda sudah mulai mau campur urusan agama, tidak lama lagi Indonesia akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, kalau kita takut neraka diajak berjudi nggak mau, judi yuk, nggak berani ya masuk neraka, aman.
Kalau nggak takut neraka, apa yang jadi patokan? Nggak ada yang jadi patokan. Dan judi ini, Masya Allah, ada pembesar satu partai politik di Jakarta, nulis ngomong di medsos di koran, ngomong apa? Kang Mas Jokowi, saya mohon supaya di Indonesia ini demi mengatasi krisis moneter ini krisis, duit nggak ada, maka sebaik-baiknya kita lakukan di Indonesia ini dihidup kembali togel dan kasino. Ini yang ngomong nih PKI apa orang Islam nih? Kalau orang beragama nggak mungkin mau menghidupkan judi di negara Pancasila. Negara Pancasila berketuhanan Maha Esa, nggak mungkin menghalalkan judi, betul? Kalau di Cina ada tempat judi, Makau, ada, di Singapura ada tempat judi. Di Indonesia tidak boleh karena melanggar Undang-Undang Dasar dan Pancasila.